Ini biasa kita lihat, mari kita lihat Yohanes pasal 15 ya. Ini hari terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ya. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Ini udah banyak kita tahu ya. Mungkin bisa kita sharing satu dengan yang lain. Kalau kita lihat Yohanes, kira-kira apa? Penulis Yohanes itu apa yang kita tahu tentang Yohanes? Hah? Ya, muridnya Yesus. Apa lagi? Ya, dia sampai naik ke kayu salib. Wah, ini tambah lagi airnya ya. Ya, memang nggak sengaja langsung terus kering dia. Nggak tahu saya. Kalau di sana nggak kering, di depan ini langsung kering. Apalagi yang kita tahu? Ya, tidak mati martir. Kenapa tidak mati martir dia ya? Iya. Kalau saya dengar khotbahnya Pak Tong, iya, dia tidak mati martir karena dia sudah tua banget gitu ya. Jadi orang pikir setua ini kok dimartirin gitu ya. Ya makanya dibuang sajalah ke pulau Patmos. Akhirnya Pak? Ya, akhirnya dia dapat wahyu di situ. Ya, jadi satu-satunya karena dia adalah ya bisa sampai ya, orang tidak berani sampai ke kayu salib, dia berani. Ada lagi yang kita tahu? Ya, murid paling dekat. Dia merasa paling dekat gitu ya. Ya, karena kan murid yang paling dekat katanya. Ada lagi? Iya, dia rasul kasih ya. Ya, kenapa dia menjadi rasul kasih? Kalau kita lihat waktu kematian Lazarus, dia bilang sama Tuhan Yesus apa? Ya, mari kita ke Betania gitu ya. Kata murid-muridnya, ya, baru saja kamu mau dilempari di Yerusalem. Kok pergi lagi gitu? Tuhan katakan apa? Ya, selagi terang kita bekerja, karena ada waktunya gelap kita nggak bisa bekerja. Yohanes bilang apa? Yuk, pergi kita, biar kita mati bersama-sama. Iya. Dialah rasul, kalau namanya sering dikatakan apa ya? Thunder apa itu? Perkas gitu ya, langsung marah gitu ya. Tapi akhirnya dialah yang paling mengerti tentang kasih. Ya, jadi orang yang pemarah itu ada masa depan. Iya, makanya biasa kalau ya ibu saya sering dulu bilang begitu ya. Yang pemarah itu ya kalau dia berubah itulah nanti yang paling mengasihi kita. Yang slow-slow itu sampai mati slow-slow. Iya. Kenapa ya? Tapi dialah satu-satunya menulis tentang pokok anggur. Jadi kalau kita lihat Yohanes ini banyak yang tidak ditulis di tempat lain, dia juga menulisnya gitu ya. Kenapa?
karena dia ya menjelimet ya. Datang Nikodemus, murid-murid yang lain nggak tahu Nikodemus gitu ya. Tapi dia bisa tahu semua percakapannya gitu. Ya, ini orang pemarah. Jadi selamatlah untuk orang pemarah ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-15 ini. Kita bergantian ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, ya, jadi sudah bersih ya, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, ya, ada yang bisa mengkhotbahkannya ini? Ya, ini kata Yohanes ya. Jadi kenapa kita perlu dikuduskan di sini? Kenapa? Kenapa? Iya. Jadi kalau kita mau tinggal di dalam Dia, ya, dan dikatakan apa? Dia akan berbuah banyak. Ya, itu yang dikatakan. Jadi bagaimana menjelaskan supaya kita tinggal di dalam Dia, ya, dan berbuah banyak? Ya, Yohanes melihat pokok anggur. Saya buat pokok anggur ini karena ada yang bilang kalau di Tanah Karo itu anggur nggak berbuah gitu. Ya, jadi kami coba tanam di ladang 3 batang. Ya, bagaimana rahasia anggur ini berbuah di Tanah Karo atau enggak? Ya, rupanya berbuah. Ya, tapi saya bukan promosi karena cuma 3 kok ya. Ya, baru aja mau kemari udah mulai berbunga dia. Ya, saya senangnya tanam anggur itu lihat bagaimana dia berbuah. Ya, dan saya sudah promosikan maunya di Tanah Karo itu bagi orang yang punya uang. Di sini ada ladangnya di Tanah Karo ya? Enggak ada ya? Iya. Saya kira bagus di Tanah Karo kalau punya ladang. Dibuatlah kafe anggur. Ya, karena banyak wisata ke sana. Kita buat anggur di situ, dibuat kafe di bawah. Ada potensi, ada uang di situ. Mana tahu di sini ada pengusaha gitu ya. Tapi dikatakan oleh Yohanes di sini rahasianya ya. Dia katakan, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, yang sebenar-benarnya gitu ya. Dan Bapakkulah
pengusahanya. Jadi Bapak ini mau supaya anggur diusahakan, ya, diusahakan untuk apa? Kan bukan diusahakan untuk mati ya. Diusahakan supaya berbuah banyak. Jadi ada rupanya usahanya sampai sekarang supaya buah anggur ini bertambah banyak. Itunya mau Tuhan sampai sekarang ya. Jadi kalau kita dikatakan di sini namanya tinggal. Apa artinya tinggal? Apa artinya tinggal? Iya, tetap di situ. Jadi dikatakan di sini kalau kamu adalah pokok anggur, supaya kamu berbuah, jangan apa? Kalau bahasa Karo itu jangan, firman Tuhan itu jangan apa? Cikep pula. Tapi tetaplah tinggal di dalam. Ya. Jadi apa artinya tinggal kalau begitu? Jadi Bapa mengusahakan anggur ini untuk berbuah banyak. Ya. Demikianlah dikatakan oleh Yohanes ini ya. Jadi keinginan Allah supaya dia berbuah banyak. Ya, anggur kami ini ya rahasianya yang saya lihat rupanya kata orang di Indonesia sekarang sudah banyak anggur. Untuk membuahkan anggur bagaimana caranya gitu ya. Saya belajar di YouTube gimana buah anggur ini. Rupanya buah anggur ini berbuah bukan karena lamanya. Ya, jadi kami tanam, kasih pupuk terus, kasih pupuk. Daunnya yang banyak. Daunnya yang banyak terus, daunnya yang banyak. Ya, baca-baca bukan rupanya ya kalau dipupuki terus daunnya saja yang banyak. Enggak ada buahnya. Ya, tapi saya bukan penyuluhan nanam anggur ini ya, tapi bagus juga penyuluhan sekalian gitu ya. Iya, makanya dia katakan supaya dia berbuah memang harus dipangkas dan dibersihkan. Ya. Jadi itu aja rahasianya. Kalau kita mau dipangkas, kita akan berbuah. Ya. Jadi kalau kita mau hidup dibersihkan dari itu, cuma itu rahasianya berbuah. Makanya bagaimana memangkasnya? Ya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotong. Jadi dibuat di situ dipotonglah anggur ini. Kalau dipotong gimana itu ya? Ya, istri saya bilang kamu jangan bersih kali, mati nanti. Kalau dibersihkan semua sampai daun-daunnya itu saya bersihkan semua karena gitu katanya. Aku nggak pernah pula nanam-nanam kan, dibersihkan katanya, dibersihkan aja gimana mati nanti? Ya mati gitu ya. Ya, daripada nggak berbuah kan. Jadi mau tidak mau, kalau dia mau berbuah harus siap dipotong daun-daunnya ini. Tapi gimana lah ya kalau Anda mau dipotong nggak? Iya, akhirnya dikatakan bukan saja dipotong. Ya, taruh dulu pupuknya, ya beberapa kali, ya banyak dibuat pupuknya, kemudian dipotong. Dan bukan saja dipotong, dia bilang setelah dipotong anggur ini, buat
dia stres air. Jadi rupanya anggur pun stres juga. Ya. Dibuat stres air artinya apa? Bukan saja dipotong, setelah dipupuk, dipotong, kemudian jangan disiram waktu yang lama. Jadi kalau tidak disiram, biarkan saja. Ya, akhirnya ya sampai anggur ini stres, biarkan saja di situ. Jadi rupanya untuk berbuah ini harus iya. Tapi itulah anggur kami, gitu ya. Itulah anggur kami. Ya, setelah stres saya buat itu hampir, karena ditanam itu hampir sebulan, tidak dikasih air. Ya, tapi katanya rahasianya di situ. Ya, buatlah dia stres air sampai stres berat, tapi jangan sampai mati. Wah, ini ahlinya gitu ya. Gimana pula lah kita tahu bergaul sama anggur ini, kamu masih stres saja atau nanti ya mati gitu. Tapi ya kalau tidak dibuat seperti itu tidak akan berbuah. Akhirnya ya udah mulai bintik-bintik kuning dia. Gimana? Ya biarkan dia stres, tapi kan masih hijau gitu ya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, baru dikatakan dibuat dia stres, bersihkan semuanya. Ya, rupanya katanya anggur ini kalau stres, nggak ada lagi air di situ. Ya, maka disitulah dia mengerahkan segala kekuatannya yang selama ini dia santai-santai saja. Ya, toh ada air gitu, toh ada makanan. Tapi kalau nggak ada air kan nggak bisa dia nggak bisa dia berfotosintesis gitu ya. Kecuali dia bekerja keras untuk mengambil unsur hara yang ada di dalam. Maka semua potensi yang dia punya, ya katanya entah dia bergaul dengan anggur nggak tahu. Dia bilang gini, ya kenapa dia berbuah katanya? Karena anggur ini kalau nggak dikasih apa-apa, dia mau. Ya, sebelum saya mati, ya ini kata yang tukang anggur ya, nanti ada di YouTube bisa dibaca. Sebelum saya mati, harus saya usahakan dulu penggantinya. Ya, karena anggur itu nanti ada, ya sebelum saya mati supaya harus ini berbuah, dialah yang menggantikannya. Jadi saya pikir bagus juga anggur itu ya. Jadi bagaimana supaya berbuah? Kalau anggur begitu, anggur kami. Ya. Jadi kalau orang yang berbuah itu apa? Rupanya banyak potensi yang kita punya ini, tidak terpakai kalau masih dikasih terus. Gitu ya. Jadi selamatlah anggur yang dibiarkan stres supaya dia mencoba segala potensinya mengambil itu. Dan karena dia sudah belajar mencoba dengan segala potensinya, ya dia berbuah, akhirnya katanya apa? Dia sudah terbiasa memakai potensinya secara maksimal. Tapi saya nggak tahu karena itu buah pertama, apakah nanti mau berbuah juga dia. Kalau nggak berbuah dibuat lagi stres gitu ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah yang mengusahakannya. Setiap
ranting yang tidak berbuah. Makanya saya buat 2 meter saya potong gitu ya, 2 meter. Katanya gini, karena dia ambil itu semua, makanan akarnya ya biasa dia ngambil, setelah itu sampailah dia di ujung ini kan. Tapi saya nggak tahu pertanian ya. Ya, Andalah nanti kalau mau menjelaskannya. Sampai di ujung ini mau dikemanain? Ya, daun nggak ada. Ya. Jadi mau dikemanain makanan itu? Disitulah dia, Horas Bapak katanya. Kita telah hadir. Disitulah mulai dia berbuah. Ya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotong, supaya yang dipotong yang besar itu makanan yang seharusnya sama dia akan dipakai untuk menjadi berbuah lebih banyak. Jadi mau tidak mau ya, kalau kita mau hidup berbuah kepada Allah, ya, akan menghasilkan bagi kerajaan Allah, haruslah dipotong. Tapi bagaimana ini kalau bisa dipotong? Haruslah diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah apa? Untuk stres. Jadi kalau stres itu berarti apa? Aku stres ini, wah ada potensi untuk berbuah. Iya. Makanya kalau kita lihat yang berbuah itu semua apa? Semua ya yang banyak pencobaan terhadap dia itu, itulah ya yang punya potensi yang besar. Dan dia katakan di sini apa? Dia dipotong. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau hidup berbuah bagi Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali dipotong yang tidak berguna itu. Kalau malas motongnya bagaimana? Dikasih aja pupuknya terus, dikobahi terus, tapi nggak pernah dia dipotong bagaimana? Nggak ada lagi andalan siapa-siapa bagaimana? Maka kalau nggak ada andalan siapa-siapa artinya apa? Ya, harga diri menjadi turun. Ya, akhirnya apa? Ya, syukur-syukur kalau ada apa-apa kan nggak perlu kita merendahkan diri, ya sudah ada kok. Tapi kalau kering semua apa? Ya. Makanya dia katakan dia harus dibersihkan. Kemudian apa? Bagaimana membersihkannya dengan firman-Nya? Tapi yang keempat ini. Ya, itu yang mungkin nanti kita bisa sharing. Tinggallah di dalam aku. Itu artinya apa? Kalau biasanya orang menikah dia bilang apa? Aku terima engkau hari ini menjadi apa? Wah, atau kurang cepat-cepat ke depan ini. Aku terima engkau hari ini menjadi apa? Ya menjadi titik-titik lah ya. Terus kita bilang apa? Menjadi titik-titik ya baik. Jadi kalau tinggal itu artinya apa? Bagaimanapun sukarnya, aku tidak mau. Aku tidak mau apa? Dia mau cerai gitu. Wah, gitu ya. Iya. Ya, yang jelas gitu ya. Jadi katanya apa? Tinggallah di dalam aku. Bagaimanapun sukarnya. Ya, kalau kita lihat Yusuf itu apa? Yusuf itu kalau di perjanjian lama, hanya Yusuf inilah orang yang dikatakan
orang yang seperti pertanyaan itu yang sempurna ya. Kalau Abraham kita tahu, ya Daud mata keranjang, terus siapa lagi? Ya, tapi kalau Yusuf Anda tahu di mana kelemahannya? Hah? Ya, pastilah ada ya, tapi Alkitab nggak ngasih tahu gitu ya. Kalau bisalah dikatakan gitu. Yang berarti apa? Yusuf ini tetap tinggal. Ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun. Ya, dikatakan apa? Dia tidak mau keluar daripada firman Tuhan ini. Wah, ini yang gimana caranya? Makanya ya namanya pendeta kan bisa lihat-lihat, masuk pula enggak lihat, tapi bukannya menghakimi kan. Ya, orang yang ini ya kalau dalam susah kira-kira dimaafkan enggak? Atau tetap tinggal di dalam firman Tuhan itu. Gimana nanti caranya? Kalau tinggal kan gimana, pokoknya tinggal. Iya kan? Gimana? Ada yang mau tambahkan sampai di sini? Mau coba? Ya. Kalau kawannya si Daniel itu apa? Raja, aku mau tinggal di dalam firman Tuhan. Gitu ya. Kalau mati, ya matilah. Ya, asal jangan di luar Tuhan. Ya. Kamu sudah bersih dan tinggallah. Apa tinggal di sini? Terus meneruslah tinggal di dalam aku. Jadi kalau tinggal di dalam Dia terus menerus, ini yang sulit bagi kita ya. Gimana nanti jadinya kalau tinggal terus di sini? Apa enggak mati? Kalau tinggal terus di dalam Tuhan ini, ya sampai kapan gitu ya? Kalau di sini sampai kapan? Hah? Sampai berbuah, iya kan? Jadi orang yang tinggal di dalam Tuhan ini, ya baik dia dihina, baik dia dipuji, baik di dalam kesusahan, baik di dalam semuanya, orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang seperti itu, nantikan sajalah, dia akan pasti berbuah. Itu kata firman Tuhan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditambahkan dulu? Jadi kenapa kita nggak berbuah kalau begitu? Iya. Makanya istri saya senang ya berbunga. Iya. Bunga ini dia buat sering pindah-pindah. Ya, hari ini di sini, ya nanti dilihatnya lagi. Kurang cocok. Iya, sampai jeruk kami kalau enggak 3 kali 4 kali sudah dipindahkan. Kapan berbuahnya kalau begitu? Tapi itulah Yohanes melihatnya ya, yang dikatakan oleh Tuhan karena besoknya Yesus naik ke kayu salib ini. Dia tidak akan lagi bersama mereka dan dia katakan rahasia ini kepada murid-muridnya. Kamu pasti mengalami akan kesulitan-kesulitan yang berat. Tetapi kalau kesulitan yang berat itu tinggal kamu di dalam, ya, kamu pasti akan berbuah. Kami baru saja belajar belajar Roma pasal 8. Mari kita lihat ya. Apa artinya tinggal di sini, dia katakan pasal 8. Iya.
kalau kita berada di dalam Allah. Dia katakan apa di sini? Sebab itu, ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Karena kita akan dimuliakan, dikatakan di atas ya. Semuanya ini, jika Allah di pihak kita. Wah, ini keren banget ya. Ya, kalau kamu tinggal di dalam Allah, berarti kamu di pihak oleh Allah. Apa artinya di pihak oleh Allah? Jadi orang yang tinggal itu berarti apa? Ya, tinggal di dalam Allah berarti dia tinggal di dalam pihak Allah. Ya. Jadi kalau Allah yang memihak kita, itu artinya apa? Kalau kamu tinggal di sini, aku akan berpihak kepadamu. Kalau Allah yang berpihak kepada kita gimana? Wah, ini apa artinya berpihak? Ya paling-paling kita kenal apa? Dalam kitab Korintus ya, ada di pihak Petrus, ada di pihak kalau di sini dikatakan apa? Kalau kamu tinggal di dalam Dia dan Allah ya memihak kamu. Jadi apapun yang terjadi, dihina atau bagaimanapun, kalau Allah yang memihak kita, siapa yang bisa mengalahkan kita kalau Allah yang memihak kita? Anda pernah pihak orang lain? Ya, di pihak pun apalah daya kan ya. Tapi dikatakan di sini, ya ini keyakinan imannya ke depan. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya ini, kalau kita tinggal di dalam Allah dan Allah berpihak kepada kita, bagaimana mungkin kita celaka di situ kalau Dia berpihak? Kalau Dia berpihak artinya apa? Anda pernah berpihak sama orang lain? Apa artinya berpihak? Iya, membela. Bisakah ada yang mengalahkan kita kalau Tuhan yang memihak? Ya, kalau Tuhan yang memberikan, Dia katakan, bagaimana kita katakan semua ini ke depan? Kalau Dia memihak kita. Dan Dia katakan di sini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Apa menyayangkan? Kalau pada waktu Abraham itu kami belajar, ya dia bawa ke situ, ya sampai akhirnya dia bilang apa? Ya, jadi itu bukan main-main, bukan drama ya. Memang benar-benar dia mau mempersembahkannya. Kalau dia persembahkan, gimana nanti kata orang? Kan hatinya sudah bulat mempersembahkannya ini ya. Kan bulat, kan bukannya sandiwara itu. Waktu dia bagaimana supaya benar-benarlah Ishak ini dipersembahkan, ya caranya apa? Ya diikatlah ya, supaya dia tidak bergerak. Nanti dibuat begini, wah lari dia gimana gitu ya. Ya, dia serius mengambilnya. Tuhan katakan apa? Abraham, aku sudah mengenal engkau. Dan dia katakan apa? Anakmu sendiri pun kamu tidak tidak tahan-tahan gitu ya. Tidak tahan-tahan. Itulah sebabnya dia katakan, aku akan memberkati engkau dan memberkati keturunanmu. Dan dia katakan di sini, kalau Dia berpihak kepada kita, Dia tidak sayang anaknya sendiri, tetapi Dia serahkan bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin kalau kita tetap tinggal dan taat kepada Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
bagaimana mungkin dia meninggalkan kita di dalam kesulitan itu. Tapi dia memberikan kesulitan itu sebenarnya karena ada potensi pada kita, tapi kita malas untuk memakainya. Itulah sebabnya dibuat kesulitan-kesulitan ini semuanya. Dan dia lihat banyak potensimu. Ya. Makanya Yusuf itu apa? Sebenarnya Yusuf punya banyak potensi, kan? Kan Yusuf itu punya banyak potensi sebenarnya. Tapi apa? Ya, Bapak apa? Iya. Bapak sayang sama Yusuf. Jadi kalau Bapak sayang sama Yusuf, potensi ada pada dia, ya mau dikemanain anak ini gitu. Mati semua potensinya. Ya dikasih baju, apa sedikit dikasih. Iya, akhirnya apa? Iya, akhirnya dia dibuang di situ ya. Iya, mulailah potensinya semuanya dikeluarkan. Kalau enggak dia pakai potensinya gimana? Daya tahannya, mentalnya, ya dikasih. Tapi Yusuf apa? Satu di dalam Yusuf, apapun yang terjadi, dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, waktu dia melakukan, ya dijual ke Potifar itu satu yang dia buat. Dia tidak pernah keluar daripada firman Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi kalau dia tidak keluar dan tetap memegang firman Tuhan itu, ya mau tidak mau potensinya bisa bekerja keras, semua harus dipakai. Jadi nggak mungkin kita mentaati Tuhan kalau potensi kita tahan-tahan, kan? Makanya kalau kamu berada di dalam Tuhan, Tuhan memihak kamu, anaknya sendiri dia tidak tahan-tahan, mungkinkah dia tidak mengaruniakan sesuatu kepadamu? Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Sampai di sini ada yang mau tambahkan? Mungkin Tuhan tinggalkan kira-kira kalau kita tinggal di dalam firman-Nya. Sakit, dia tahu kok sakit. Bukan nggak tahu ya. Tapi kalau nggak sakit, bagaimana mengeluarkan potensi kita? Ya, kita masih punya kekuatan. Bagaimana? Nggak mungkin kan? Seperti tadi, nggak mungkin. Tapi kalau kita sudah pakai semuanya, akhirnya apa? Ya, Tuhan melihat Yusuf ini apapun dibuat, ya dikasih di situ. Ya namanya budak sih ya. Kalau budak artinya apa? Kalau budak itu dikatakan dia dijual, budak kira-kira tempat tidurnya di mana? Hah? Ah sayang nggak ada budak di sini ya. Iya, tempat tidurnya di mana? Iya, jauh dulu ya. Kemudian apa? Dia pakai semuanya. Akhirnya apa? Ya, Potifar menyuruh dia ke rumah. Tapi dia buat apa? Itu yang Tuhan katakan. Ya. Setiap yang dikerjakan Yusuf ini semuanya, makanya dia katakan apa? Ya, Potifar itu diberkati Tuhan oleh karena Yusuf kan? Ya. Makanya mau tidak mau Potifar itu merasa apa? Enggak pernah seperti ini rapinya gitu ya. Ya Tuhan tuh semua dia buat bagus ya. Ya, tapi ya apa boleh buatlah, bagus pula pun kita. Ya. Janda-janda pun bukan janda ya. Bukan janda ya. Iya, dia sudah punya suami yang keren sih ya. Tapi dia rasa iya lebih keren anak muda. Tapi dia tetap tinggal di situ. Ya, dirayu-rayu tapi dia tetap tinggal di situ. Ya, akhirnya
bagaimana mencoba mengelak, ya dia tahu ya. Bagaimana gaya perempuan ini semuanya dia tahu. Karena nanti menjadi Perdana Menteri pun pasti juga banyak perempuan ya. Ya, tapi mulai potensinya semua yang tadi manja-manja potensinya karena dia tetap tinggal. Kalau nggak tinggal di situ kan sudah aman sebenarnya. Ya, tahu jamnya kok kapan Potifar datang, ngerti kok. Dan Potifar sangat menghargai dia. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu. Jadi kalau nanti ada kesulitan, masih cengeng di situ, ya nggak mungkin. Tapi kenapa? Ya, kalau kamu tinggal di situ, Tuhan katakan, aku tidak sayangkan anakku sendiri. Aku akan berikan apa? Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala sesuatu? Segala sesuatu itu apa di situ segala sesuatu? Apa segala sesuatu? Hah? Ya, jangan dulu seperti di kampung kami ya. Ya. Kampung kami ya retreat di sini. Ya. Baru siapa nama? Tahan segala. Wah, ini kan nama yang kutanya. Iya Pak, tahan segala. Wah. Ya, mau bagaimana gitu ya. Ya. Sekarang belum ada viral-viral, tapi kalau ada viral kan bahaya juga dia. Ya dihabisin lah gitu ya. Tapi dikatakan kalau kita berada di pihak Allah, Allah mengatakan, kalau kamu tetap ada di dalam aku memihak kamu untuk melewati itu. Aku tidak menyayangkan anakku sendiri. Bagaimana mungkin engkau kutinggalkan dihina terus seperti itu? Bagaimana mungkin tidak kuberikan segala sesuatu? Jadi kenapa Tuhan tidak berikan segala sesuatu? Kenapa? Wah, kembali lagi yang tadi. Kenapa Tuhan tidak berikan? Hah? Iya, Cikepulah. Kalau Cikepulah begini, dikasih dia proyek 20M Cikepulah. Hah? Makanya Tuhan lihat, kalau kasih sama dia rugi. Karena dia pengusaha kan. Kalau ini dibuat kaya, ya nanti istri orang pun diambilnya, ya mau bagaimana lagi? Dia screening kok semuanya. Makanya dia katakan kepada Abraham itu, aku sudah kenal kamu Abraham. Makanya ya aku akan memberkati kamu, tidak akan rugi. Ini kita diberkati jadi rugi. Ya, iya. Ya. Kalau dia memberikan segala sesuatu apa? Mental ada pada dia. Makanya kita bilang tadi, tanpa kekudusan kita tidak melihat Allah. Melihat Allah yang bagaimana? Melihat Allah yang mulia. Ya. Makanya waktu kita lihat si Petrus tadi, waktu dia terus ada di situ, dia dibawa ke gunung kemuliaan. Gunung kemuliaan itu artinya apa? Allah yang mulia itu, di mana Allah yang mulia? Di mana? Di sorga kan? Tetapi Petrus melihatnya di mana? Kemuliaannya di surga. Dia lihat ya, di gunung kemuliaan itu sesungguhnya kemuliaan dia sesungguh-sungguhnya ada di situ. Maka pada waktu dia lihat di situ, ya Petrus apa? Ya dia melihatnya ya. Ya, yang orang itu semua nggak dibawa kepada
gunung kemuliaan itu, melihat kemuliaan Allah seperti kemuliaannya di surga di situ. Makanya dia lihat, wow gitu ya. Ya, kira-kira dia tidak pernah ya pergi dari situ ya. Jadi segala sesuatu tadilah. Ini kalau nggak lewat ini, apa segala sesuatu? Ya, yang kita perlukan. Tapi stres dulu ya. Ya, segala sesuatu dia akan berikan. Ya, kalau mental perlu, ya, kita akan melihat bagaimana Allah menuntun kita. Makanya sering kita lihat, saya sangat jadi berkat pada waktu Daud itu dikelilingi oleh musuhnya. Daud sudah ada di gunung itu, Saul sudah berkeliling di situ. Ya, dan dia lihat mereka maju ke gunung itu dan mengepungnya. Kalau ini gunung semuanya merangkak semua naik, bagaimana lagi? Ya, makanya Daud melihat tentara Saul beranjak memutar mengepung dia naik. Ya. Kemudian Daud melihat apa? Wih, sudah mau di puncak ya. Makanya sebentar lagi Tuhan terimalah nyawaku gitu. Iya. Setelah dia naik semua apa? Dia melihat lagi tentara itu ya sudah mau di puncaknya, dia lihat lagi turun semua. Baru dia katakan apa? Ya, dia melihat Tuhan adalah gunung batu karena ada utusan ya datang kepada Saul. Kita sedang dikejar oleh itu. Nanti harta milik kita semua sama anak kita dihabisin semua. Siapalah Daud? Ya, dia turun, dia bisa melihat. Jadi mau melihat Allah kalau begitu? Ya, mau melihatnya? Ya, siapa yang enggak mau ya? Tapi tinggallah di dalam aku. Makanya saya pikir, ya saya sudah saksikan di sini ya. Saya pikir saya ini sudah di Brastagi ya. Kapan bisa kemana gitu ya? Ya, ya. Bagaimanalah Allah menghiburkan saya di sini gitu ya. Kemudian ada telepon kawan saya yang sudah 25 tahun gak ketemu. Weh, Bang Modi, ini Bang Modi ya? Ya. Kenapa? Bang, katanya, apa? Ini ada berkat Tuhan. Wah, saya pikir lumayan juga berkat Tuhan ya. Apa? Jangan ditolak bangnya. Ini berkat Tuhan katanya. Kenapa? Iya, gini loh bang katanya. Dia ini di Australia dia ya. Dan sejak kuliah gak ketemu sama dia. Gini bang kata. Ada orang menyuruh saya supaya saya ikut ke Israel. Setiap saya berdoa, karena saya gak bisa katanya. Kata orang itu, dialah yang mengambil gantinya gitu. Asal saya berdoa, saya ingat abang katanya. Lumayan juga ya. Ketemu pun enggak. Ya, kupikir, ku doakan lagi katanya. Kan banyak kawan kami. Kami 2 tahun sama dia ya. Ya. Tapi asal ku doakan, ku ingat abang. Makanya abang lah gantiku ya. Jangan ditolak. Oh enggak lah, masa ku tolak kan. Tenang aja enggak ku tolak. Iya. Bisa ya dihibur Tuhan ya. 25 tahun gak ketemu. Ya, dia cari pula ke STT Iman. Mana nomornya Bang Modi gitu. Gak bisa dia ingat yang lain. Iya. Gak pernah saya suruh kok. Iya. Baru yang bawa ini. Ya, memang dia orang kaya gitu ya. Iya. Dia ikut juga melayani kami di sana. Jadi setiap hotel masuk, karena dia melayani hamba Tuhan begitu, setiap hotel masuk apa yang khusus, dia menjadi guide kami ya.
dia menjadi guide kami. Terus sepanjang perjalanan dia menjadi guide kami. Makanya ini makanan khusus Arab Pak katanya. Oh apa pula lah ini kupikir, ku makan. Rupanya kampung kami depuk-depuk. Itu hanya hotel bintang 5 yang ada di sini. Kupikir, ya karena dia hamba Tuhan ini haruslah dipuaskan hamba Tuhan ini pikirnya. Kasihnya depuk-depuk. Terima kasih. Apa depuk-depuk ya? Ini Ibu, ini bisa tahu ya apa depuk-depuk ya? Ya. Ya. Ya, enggak usahlah kita perdebatkan. Iya. Sampai di Jakarta dia jamu makan, dia kasih uang kantong kami, kasih juga apa? Ya, kasih juga semua pakaian kami sama tasnya semua dikasih semua, kasih juga oleh-oleh sama istri. Bisa rupanya ya. Makanya saya melihat bukan perjalanan itu yang menyenangkan, gitu. Kok dia di Australia sana kok dia ingat nggak pernah lagi ketemu, ya. Saya nggak bilang apa-apa sama dia, hanya syaratnya abang masih di Kabanjahe, enggak itu aja. Ya, di Brastagi saya bilang, oh Brastagi itu apa bang? Iya, itu dekat. Oh tapi masih di kampung kan? Iya, lumayan juga jadi orang kampung sekali. Ya karena syaratnya katanya itu. Masih di kampung. Makanya datanglah ke kampung. Tuhan katakan untuk menghiburkan kita, apa yang tidak bisa dia lakukan. Ya, sekali lagi pernah juga ya. Ini ya, tapi jangan nanti ini enggak mau menjadi hamba Tuhan ya. Kami melayani dan anak kami waktu itu 2 tahun ya, 2 tahun atau kira-kira 3 tahun. Ya. Anak kami ini enggak pernah minta apa-apa. Enggak pernah minta apa-apa. Sekali itu dia minta, ya, Mak, belikanlah bajuku katanya. Saya pikir, ya, kami udah nggak tahu lagi, nggak ada beli bajunya. Mak, belikan bajuku, Mak. Belikan bajuku, Mak. Belikan katanya, gimana kita buat? Gitu ya. Iya. Akhirnya kami pun dalam hari itu kami berdoa, Tuhan, kalau kami nggak belikan, nanti anak ini bisa tersandung. Ya. Anak pendeta kasihan gitu ya. Ya. Berat kali nanti rasanya tertekan sebagai anak pendeta, tapi mau beli bagaimana? Ya, berdoalah kami Tuhan, kami enggak tahu. Ya, tapi kami mau ya tinggal di dalam firman. Wih, malam itu diketok orang jam 9 malam. Pak, ya apa? Maaf Pak ya, ganggu malam-malam. Ya, saya tadi singgah mobil lewat dari sini ganggu malam-malam. Ya, lama saya berpikir katanya. Tapi sudah ku beli tadi apa? Oleh-olehku. Ya, enggak enak kurasa kalau enggak disinggahkan besok sudah dingin. Oh ya, kami bilang. Ya. Kami mintalah. Langsung dia bilang, "Mana si kecil?" Kami panggil lah, ini gitu. Ya, baru dia bilang dikasih uangnya. Nakku, ini nggak bisa buat siapa-siapa kecuali beli baju ya. Kok langsung ke poin ini gitu ya. Kami dua-dua nggak terbendung lagi gitu. Bisa rupanya begitu. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah, orang yang tinggal bersama-sama dengan dia. Orang yang sana pun bisa digerakkan coba. Malam itu enggak tambah 1 malam pun. Iya, kami bukan lihat uangnya itu pergi dia. Kulihat dia pun berkaca-kaca, aku pun sudah. Iya. Kok bisa begitu ya?
Tuhan katakan kalau Allah berpihak kepada kita dan tinggallah di dalam Dia, Dia tahu caranya menguatkan kita. Dia tahu caranya menghiburkan kita. Dan Dia katakan apapun Dia tidak tahan-tahan kalau Dia berpihak kepada kita. Masih dengar ini ya? Ya, ada yang mau ditambahkan kalau begitu? Jadi mau mencoba mendaftar? Ya, Siano lahir Sidikalang. Kira-kira mah lahir baru ya. Di mana? Lahir Sidikalang, lahir baru. Dikasih anugerah gitu ya. Iya, setelah itu apa? Mau mendaftar. Aku akan tinggal. Ya. Bagaimana nanti? Iya. Aku akan tinggal baik dalam susah karena hanya dengan tetap tinggal di dalam Dialah orang itu berbuah. Makanya orang yang perpuluhannya Senin Kamis saja nggak akan dia lihat buahnya. Tapi pada waktu nggak punya pun, ya dimasukkan ke dalam coba. Berbuahkah nanti? Ya, makanya dikatakan tinggallah di dalam aku. Supaya seperti Yusuf ini, kalau sudah waktunya, semua orang lupa kepada Yusuf. Tetapi Yusuf yang tinggal di dalam firman Tuhan tidak pernah dilupakan Allah. Walaupun sepertinya lupa, ya, dalam keadaan waktu yang lama di situ, ya, kalau Mazmur mengatakan seperti rusa rindu sungaimu, gitu ya. Aku rindu engkau, tapi kenapa engkau tidak datang-datang? Orang semua sudah menghina aku. Malahan dikatakan apa? Dalam Mazmur itu, karena orang menghina aku. Aku pun kadang-kadang merasa diriku terhina. Aku rindu akan sungaimu. Ya, sepertinya rindunya Musa dengan sungai. Baru saya tahu rupanya rusa itu kenapa rindu sungai. Ya, kenapa rindu sungai rusa itu? Iya, yang lain juga minum kan. Tapi dia nggak cukup minum, tapi dia rindu sungai. Ya, jadi di gurun pasir sana katanya dia ikuti aliran sungai supaya nanti sampai. Ya, baru katanya gini, kenapa rusa ini rindu sungai? Rupanya rusa ini apa? Iya, kalau kita lihat sungai dia melompat-lompat gitu ya, senang kali dia. Tapi dia katakan gini, kalau rusa itu hanya minum tidak sampai di sungai, bau rusanya makin bau. Kita juga kalau nggak mandi kan makin bau ya. Jadi rusa ini makin bau, ya. Tapi katanya apa? Ya, rusa ini semakin bau. Saya mau kamar mandi sih. Ya, jadi rusa itu dia rindu sungai. Karena kalau dia tidak ke sungai, baunya akan bertambah. Taulah rusa kan? Kalau baunya rusa ini bertambah, maka binatang-binatang buas mampu menciumnya. Jadi kalau dia tidak ketemu sungai, ya, dia tidak bersih, itu yang memangsa dia
akan mencelakakan dia. Jadi kalau kita tidak dibersihkan oleh Allah, dunia ini gampang mencelakakan kita. Maka datang serigala, ya kalau dia mandi dia nggak terasa ya, dia aman. Tapi kalau dia nggak mandi, serigala akan mencium dia, akan mencelakakan dia gitu. Jadi kenapa kita hidup di dalam Tuhan? Supaya kita tidak bisa diganggu oleh mereka gitu. Itu yang dikatakan. Kedua ya, bagi carang yang belum bersih dikatakan dibersihkannya. Jadi apa artinya itu ya? Makanya kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4 itu, kalau tidak dibersihkan, apa jadinya? Sama dengan ya anggur tadi ya. Anggur itu cuma satu akarnya kan ya. Yang berarti apa? Kalau anggur itu satu akarnya, dia bertumbuh. Dari akar itu jugalah daun. Dari akar itu jugalah batangnya. Dari akar itu jugalah tunasnya. Ya, semua hanya dari akar yang sama. Ya. Jadi kalau akar yang sama, kira-kira daunnya lebat, berarti makanan yang ada pada akar anggur ini kemana saja? Ke daun, terus ke carang, terus ya ke buah lah. Iya kan? Jadi kalau dia rimbun, cabangnya banyak, akarnya cuma satu. Jadi gimana buahnya? Kalau cuma dia ambil unsur haranya 1 kilo misalnya. Kalau ada cabangnya di situ, banyak daunnya di situ, bagi-bagi berapa mereka? Ya, jangan sakit hati, sama akulah sikit, kata daunnya. Sama akulah sikit, kata carangnya. Tapi kalau dipotong, semuanya ke buah. Kita ini, otak kita ini cuma satu ya. Ya pikiran kita cuma satu. Kalau kita pikirkan lagi yang lain, mau lagi kaya, mau lagi sahabat, diterima orang banyak, ini cuma satu doang. Apa yang bisa diharapkan? Ya, karena orang yang tinggi hati itu banyak juga modalnya ya. Kan banyak modalnya. Kalau kita tinggi hati artinya apa? Ya, pergi kita ke kampung supaya senang bibi. Ya, haruslah perpuluhannya dipotong dikit. Ya, bagaimana menyenangkan bibi ini? Kapan lagi kita menyenangkan Tuhan? Kapan lagi coba? Padahal kita cuma satu ini, berpikirnya cuma satu, waktu juga cuma satu. Ya. Tapi pengusaha ini katakan dia memotong. Jadi kalau dia tinggi hati, banyak uangnya, semua orang kampung ya memuji-muji dia, ya beli yang sana, beli yang sini, gimana? Makanya kemarin di Facebook, ya lucu juga kurasa. Ada yang buat ini katanya konten, ya siapa yang sakit, siapa yang ngasih uang, ya bisa dia bagikan, atau rumah yang apa bisa dia buat gitu. Akhirnya lama-lama Pak, dia tidak berani lagi keluar dari rumah. Itu akhirnya dia menangis, selesailah kontenku ini. Kenapa?
Karena kalau dia ke pasar dikenal orang. Bantulah aku, bantu. Ditariknya dimanapun dia dikenal orang. Asal keluar rumah. Gimana jadinya gitu kan? Iya. Demikian ini. Untuk apa kita diberkati oleh Tuhan? Jelas dulu tujuannya. Jangan banyak cabangnya. Ya, potensi kita, tangan kita cuma 2. Ya, otak kita cuma, ya bagaimana memikirkan menyenangkan orang, bagaimana menurut dunia ini semua dipikirkan. Apalagi yang kita buat untuk Tuhan. Jadi satu tinggal di dalam dia, tapi satu cabangnya atau tunasnya harus dipotong. Kalau tunas ini tidak dipotong, jangan mimpi kita bisa berbuah. Kalau kita tidak tetap tinggal di dalam, jangan mimpi kita bisa berbuah banyak. Makanya dikatakan di sini, kalau kita di dalam, Tuhan berjanji, kalau Allah berada di pihak kita, Dia tidak akan menyayangkan segala sesuatu. Ya. Kalau Dia tidak menyayangkan segala sesuatu kepada kita, bersama-sama dengan Dia, siapakah yang akan menggugat pilihan Allah? Ini menggugat ini ya. Menggugat itu artinya apa menggugat? Menuntut ya. Kalau kita punya rumah ini digugat oleh orang lain supaya tidak bisa. Ya, kalau Allah yang sudah memberkati kita, siapapun yang menggugatnya. Ya. Artinya apa kalau begitu? Kalau Allah yang membela kita, bisa digugatkah? Ya, bisa digugat. Ya. Itu yang dia katakan ya, kalau Allah membekali kita, kalau Allah memberkati kita, jangan takut orang lain menggagalkannya. Kalau itu yang diberikan oleh Tuhan, enggak ada yang bisa menggugatnya. Karena Dia adalah Allah kita. Ya. Bagaimana? Sampai di sini kah? Ada yang mau ditambahkan? Jadi mau kita berbuah. Oh, aku mau berbuah Pak, tapi tidak mau dibersihkan. Wah, jadi kalau begini gimana? Jadi kalau dia dibersihkan, buahnya bagaimana? Ya, buahnya pasti akan muncul. Kalau tinggal di situ, pasti akan muncul. Maka kalau kita lihat baik gereja atau apapun, kalau dia tidak membina dari kekudusan dan ketaatan, nggak akan bisa bertahan. Ya, kan sudah dikatakan siapa yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, tinggal tunggu apa? Angin, badai, semua nanti akan menjadi rata. Tapi kalau dia mau melakukannya dari sekarang, ya, dan dia Tuhan, kalau tidak dipotong seperti ini, begini-begini sajakah aku terus? Ya, waktuku cuma 1, otakku cuma 1, kepintaranku cuma 1. Tapi kalau banyak kubuat tunas-tunasnya, apalah yang bisa kubuat untuk Tuhan? Apa yang bisa? Ya, taunya Pak. Tapi bagaimanalah? Bagaimana? Ya begitulah. Jadi gimana? Silakan, gimana kalian rasa? Tolong saya. Gimana kalian rasa kita buat? Jangan bermimpi berbuah ya. Tapi gimana Pak? Kalau kamu perlu segala sesuatu akan berikan. Tapi kalau belum penting, tidak akan kuberikan. Ya, tapi aku sudah haus. Iya, tapi masih bisa hidup. Ya, iya kan tahu dia.
Dia scanning kok. Akhirnya apa? Dia katakan tadi, seperti Ibu tadi, banyak kekayaan. Jadi potensi kita apa? Kekayaan kita apa? Kekayaan kita kalau mentalnya sudah cukup, keterampilannya sudah, kan itu kekayaan. Bangsa ini dikatakan ada SDM, ada SDA. Jadi kalau dia sudah tinggal seperti di Efesus tadi, tinggal di dalam, lama-lama orang kan tahu. Makanya ada dulu yang jual sandal di tempat kami. Gimana lah caranya ini Bang? Ya tetapkan aja aku bilang. Bunganya segini, kalau dia nggak beli nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti kalau dia lihat yang lain segini cuma kita buatkan tahu dia. Ya tapi segini cuma. Ya, dia coba. Akhirnya apa? Orang ambil kok. Ya. Ada mau ditambahkan? Mau berbuahkah? Mau. Dibersihkan? Hah? Mau stres? Jadi berdoalah kita ya, Tuhan stoplah berkat daripadamu sekali ini. Sampai akhirnya potensiku semua keluar. Ya, makanya dikatakan apa? Kalau sudah keluar cabangnya, jangan nggak pula dikasih air terus mati. Jadi kalau sudah keluar apa? Brokolinya, ya pupuki lagi lah. Iya kan? Iya. Makanya kalau sudah keluar, ya Tuhan kasih lagi. Dan ini firman Tuhan. Kalau Anda diam, saya pun nggak tahu lagi kemana ini. Tapi ada yang mau ditambahkan dulu. Anda panjang perjalanan. Kalau Anda mau dari sekarang, waduh, ya mungkin kita tidak bertemu, tapi kita akan dapatkan. Ya. Jadi kapan kita kutip buahnya ini? Kan bukan kita mau kan hari ini pangkas, bertarung suara kami ya. Iya. Hari ini pangkas, nggak mungkin hari ini berbuah. Ya. Tapi apa? Hari ini pangkas, besok tidak dikasih air. Ya, bulan depan datang brokoli. Tidak mungkin brokolinya datang tanpa dipangkas. Itu firman Tuhan. Ya. Kita berdoa.